Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio Gini dalam tren menurun. Bersyukur dengan apa yang kita telah capai. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, kepada para menteri saya, kepala badan, semua tim saya. Saya merasa bangga dengan prestasi saudara-saudara, dengan kerja keras saudara-saudara. Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara, dari hari ke hari, semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi saudara-saudara, di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pekerjaanmu, dan saya percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, para pakar silahkan menilai. Saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang faham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tapi saudara-saudara, setelah kita bekerja 1 tahun, mulai berapa hari ini, berapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati. Sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita. Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Tadi dibenarkan. Saya beberapa hari lalu ketemu pemimpin-pemimpin industri dan perdagangan. Rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya. Datang ke saya 23 orang. Mereka laporan ke saya, bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG, makan bergizi gratis, telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini. Kita selalu menghadapi mereka-mereka yang selalu memandang rendah bangsa kita. Itu tidak menjadi apa-apa. Itu bagi kita adalah cambuk untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk rakyat kita. Kita bukan bekerja
untuk menyenangkan orang lain. Kita bekerja untuk rakyat kita. Itu yang saya tekankan, saudara sekalian. Saudara sekalian, para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio Gini dalam tren menurun. Saudara-saudara sekalian, dari makan bergizi gratis program kita saja, hari ini kita telah mencapai 60.200.000 penerima manfaat. Anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil dan orang tua, lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu. 60.200.000 tiap hari kita beri makan. Kalau dihitung berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan. Tiap hari untuk ibu-ibu hamil kita memberi diantar ke rumah. Untuk orang tua lansia diantar ke rumah. Saya kira di dunia ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita. Saudara-saudara, dari 60.200.000 tersebut, kalau dijumlahkan selama ini, kita sudah memproduksi dan mendistribusi 4,5 miliar porsi makanan. 4,5 miliar, dan kita mengakui terdapat 28.000 katakanlah penerima manfaat yang mengalami gangguan dari makanan itu dengan berbagai sebab. 28.000 ini sebagian besar tidak perlu dirawat, hanya sebagian kecil. Dan 28.000 ini dibandingkan dengan 4,5 miliar, statistiknya adalah kalau tidak salah 0,0006. Saya ulangi karena mungkin matematik saya kurang, ya. 0,000 nol lagi 40, luar biasa. 0,00006. Berarti ini adalah 99 ya 99994. Mereka yang pintar-pintar, makanya saya presiden, kau menteri saya gitu. Yang pintar mereka, jadi kalau nggak pintar nggak duduk di situ mereka. Berarti kalau in reality ini harus dikatakan suatu usaha yang berhasil. Iya kan? Kita ingin zero error, itu harus kita capai. Tadi pagi saya baru resmikan SPPG polisi. Nanti begitu selesai jumlahnya akan lebih dari 1.100. Saya lihat dan saya kagum dengan kualitasnya, dan saya percaya, saya dapat laporan dari Kepala BGN di tempat-tempat lain juga sudah seperti itu, ya. Alat-alat yang kita produksi dari dalam negeri
juga sudah cukup canggih untuk menjamin kebersihan air, menjamin kebersihan food tray, dan selanjutnya juga mengatur limbah daripada MBG ini. Jadi saudara-saudara, MBG ini hari ini sudah mencapai 23.000 lebih dapur. 23.000 lebih dapur SPPG. Pada puncaknya, ini akan sampai 82 juta lebih penerimaan manfaat. Pada ujungnya akan mencapai lebih dari 30.000 dapur. Dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja tiap hari. Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5 sampai 10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3, 4, 5 petani yang bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, peternak kambing, peternak susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh, karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.